Pada episode sebelumnya, saya dan Om Aco berjalan dari Cidaun menuju Ciletuh. Di perjalanan, kami bertemu dengan Pak Pris, seorang pengrajin padan duri. Ini jas hujan gua tadi jatuh di jalan. Aduh. Saya kehilangan jas hujan saya di perjalanan dan basah kuyup di perjalanan. Halo, jumpa kembali dengan gua Anto. Saya aja bule. Dan hari ini kita lagi ada di Geopark Ciletuh ya Om ya. Tuh, Ciletuh. Setelah kemarin kita berhujan-hujanan dari Cidaun Betul. menuju ke sini, memang membawa sengsara tapi kesengsaraan itu membuahi ya. Berbuah keindahan alam yang luar biasa di sekitar Geopark Ciletuh ini. Hari ini kita memang nggak akan nginep lagi di sini, kita akan pergi ke beberapa point of interest Om ya. Betul. Jadi kalian stay tune, abis ini kita mau ke... Nah, tujuan berikutnya adalah Jakarta, kita mau ngapain di sana? Cuma kita jalan-jalan dulu di Ciletuh, lihat-lihat sekeliling sini. Betul. Let's go! Berangkat. Let's go! Permulaan hari ketiga perjalanan kita ini bisa dibilang cukup nyaman karena malamnya kita dapat penginapan yang nyaman banget, plus dapat harga rate bikers, dapat nawar gitu, murah dan nyaman, asik lah. Kebetulan karena saya kehilangan jas hujan saya di episode yang sebelumnya, barang-barang saya basah semua dong, ya jas, ya sepatu dan segala rupa. Akhirnya kita memutuskan untuk berangkat agak siang biar jaket dan baju-baju yang lain kering dulu. Ciletuh ini kalau pas dari Plang Geopark Ciletuh itu di belakangnya pas banget tuh ada pantai. Nah dari sini karena kita lagi di Ciletuh ya, dan motor saya kebetulan scrambler dengan ban paculnya, saya mau cobain di motor di pantai. Ternyata satu, pemandangannya asik karena dari situ bisa lihat laut lepas dan juga sekeliling Geopark Ciletuh kelihatan ada beberapa waterfall, air terjun gitu, keren banget. Nah, sempet saya tes nih motor nih, saya gas ada-ada karena bannya pacul, saya maju duluan dan Om Aco yang pakai cafe racer ketinggalan di belakang. Asik bannya dengan powernya, handlingnya masih enak banget lah. Kebantu juga dengan shock breaker ISS di belakang, jadi enak banget handlingnya di pasir tuh. Gak lama setelah kita main di pantai, depan itu nggak jauh ada disebut dengan Perta Shop. Karena jarak yang akan kita tempuh hari ini cukup jauh, jadi kita berhenti dulu untuk review bahan bakar. Ini kalau nggak isi bensin dulu, takutnya nanti kita mogok di jalan, nggak lucu. Jadi dari Geopark ini, dari tempat yang tadi kita awal start, di sini ada pertama ini Perta Shop. Cuma ada Pertamax doang. Perjalanan kita ke Puncak Dharma itu, pas kita lewat, itu ada satu curug cukup besar dan terlihat di pinggir jalan banget gitu. Itu nama curug ini tuh adalah Curug Cimarinjung. Gede banget. Dari jauh aja kelihatan gede, pas kita lewat, pas samping sisi jalannya, gede banget. Keren banget dan airnya derasnya minta ampun. Nggak jauh dari sana tuh kita lagi nanjak, tiba-tiba di sebelah kanan jalan saya lihat ada satu plang. Puncak apa gitu. Saya kira ini dia, tapi kalau kita lihat di sosmed kan nggak kayak gitu gambarnya. Akhirnya saya masuk ke dalam. Jadi dari sini kita bisa jalan kaki ke depan untuk lihat
Ini adalah namanya Puncak Soca. Tempat makan dan bisa ngeliat-lihat ke arah pantai. Tapi Puncak Dharma ternyata masih cukup tinggi di atas. Berarti kita harus naik ke atas lagi. Naik lagi. Lanjut perjalanan nanjak terus ke arah Puncak Dharma. Naik. Nah pas lagi naik ini kita sempat papasan sama ada satu rombongan motor. Nah rombongan motor ini paling belakang ada Vespa cukup tua. Terus ada juga beberapa motor bebek. Mereka perlahan-perlahan dengan pasti mereka nanjak. Sedangkan kita pakai Brixton ini dengan mudahnya kita menyalip mereka. Jadi ini yang disebut dengan Puncak Dharma ya. Dari atas ini kita bisa lihat teluk yang di bawah. Betul. Adalah elevasi tertinggi di sekitar apa namanya? Ya? Jeltuk. Top hill dia. Top hill di sini. Jadi kalian kalau mau lihat teluknya, main ke sini ke Puncak Dharma. Asik banget pemandangannya. Tapi panas meskipun indah. Salah ya. Nah, di tanjakan tadi gue ketemu sama beberapa teman-teman. Dari mana? Di Jakarta ya? Jakarta. Siapa namanya? Tio? Arya. Samsul. Mereka dari hari Sabtu. Sekarang hari apa? Selasa ya? Selasa. Iya, Selasa, Pak. Berarti 4 hari? 4 hari. 4 hari nyampe ke sini pakai motor-motor. Jadul. Luar biasa nih. Ini ada V80. Ada Yamaha 80. Ini apa nih? 80 juga. Oh iya 80 juga. Muda itu mah. Ah ini Astrea nih. Zaman SMA gue pakai beginian nih. Mau lanjut kemana emang? Mau pulang, Pak. Sekarang pulang. Pulang Jakarta? Iya. Oh, kita juga arah Jakarta sebenarnya. Oh. Semangat ya. Iya, Pak. Jalanan setelah Puncak Dharma menuju ke Pelabuhan Ratu ini, jalanannya tuh dimanjain banget kita para bikers. Satu, aspalnya bagus, jalannya cukup lebar. Lalu medan bervariasi, ada tanjakan, ada turunan, ada lurusan, dan tentunya ada tikungan-tikungan. Selama perjalanan ini, hampir bisa dibilang saya nggak ada kendala sama sekali terhadap suspensi motor yang saya pakai. Tentunya dengan dibantu dengan shock breaker ESS yang kita pasang di belakang, di saat lurus, di saat tikungan, benar-benar nggak ada kerasa kurang, sehingga bisa dibilang motor ini bisa hampir dibilang sempurna dengan bantuannya shock breaker ESS yang dibekali oleh teman-teman dari TDR. Jadi kalau teman-teman memang lagi cari shock breaker aftermarket untuk motor-motor kalian, saya kira ISS itu adalah pilihan yang tepat buat teman-teman semua. Secara quality build-nya bagus dan harganya sangat terjangkau. Daerah ini tuh mistis ya, indah ya. Saya bilang mistis tuh karena di awal hari pas kita baru mulai perjalanan, kita sempat ada permasalahan di drone. Satu mungkin karena ya sedikit kecerobohan nggak lihat, drone sempat nabrak pohon. Untungnya selamat dan gak ada masalah. Dan harusnya kita masih bisa dapat gambar-gambar yang jauh lebih keren, lebih banyak lagi via drone. Namun entah kenapa di daerah sini tuh pas kita terbang, remote-nya tuh lagi terbang putus. Akhirnya kita hanya memilih beberapa daerah yang sekiranya sinyal bagus dan remote nggak putus. Jadi sebenarnya kalau teman-teman main ke daerah sini jauh lebih indah dibanding apa yang saya perlihatkan ke teman-teman di video ini. Nggak lama setelah kita nanjak, akhirnya makin naik. Itu abis dari Puncak Dharma itu, nggak jauh dari situ, lagi belok-belok lurus, tiba-tiba saya noleh ke kiri. Waduh, di tempatnya keren nih. Masuklah. Nah ini tempat
namanya Puncak Gebang. Jadi kita ini sekarang lagi ada di Puncak Gebang, nama daerah ini. Ya. Kalau dari sini kita bisa lihat Pelabuhan Ratu ada di sebelah kanan saya, dan tadi Ciletuh tadi itu di sebelah kiri. Dan Om Aco ini punya firasat buruk bahwa Bayah itu di sebelah sana. Nggak jauh dari Puncak Gebang ini, lagi enak-enak jalan, lagi enak jalan gitu, tiba-tiba set, mau nggak mau saya harus berhenti karena lalu lintasnya harus bergantian. Ada satu ruas jalanan yang sempat longsor di situ dan sedang diperbaiki. Jadi kalau teman-teman main ke sana di mungkin bulan-bulan depan, jalannya sudah oke, dan saya lihat tanggapan pemerintah daerah di sana cukup cepat karena itu longsor aja langsung ditindak. Keren. Dasarnya seneng lari ya mungkin di motor ya. Ini daerah, dan memang dari dulu kan teman-teman bilang, wah Ciletuh tempatnya asik. Dan memang asik banget, dimanjakan banget buat yang suka santai dimanjain, dan khususnya yang suka lari. Saya suka lari dan akhirnya lari seada-ada di sepanjang jalan ini dengan raungan mesinnya. Lalu pas kita sedikit-sedikit itu menoleh, waduh, lautan lepas kelihatan, kita noleh ke kanan, perbukitan yang hijau kelihatan, keren dan indah. Nggak akan nyesel teman-teman kalau pergi touring ke daerah sini. Lepas dari daerah Ciletuh itu jalan dari Pelabuhan Ratu ke Sukabumi. Ini juga aspalnya lezat banget, asli lezat. Lezatnya yaitu kalau di Bandung mah disebutnya mungkin daerah Lembang ya, tikungan-tikungan. Udah aspalnya bagus, bisa lari kenceng, trafficnya nggak terlalu padat. Cuman saya ada trouble nih, lagi jalan tiba-tiba tak, udah suara apa sih? Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti, takutnya ada apa-apa dengan motor saya. Ternyata pas dilihat, saya tuh pakai tali untuk naliin jas hujan saya yang jatuh dan tas saya. Ternyata entah kenapa longgar, nyangkut dan putus. Akhirnya saya mutusin ya lepas, masukin ke bagasi, masukin ke tas, dan lanjut lagi ngejar Om Aco. Karena Om Aco udah sempat mendahului saya tuh. Akhirnya saya kejar seada-ada. Ya nggak kejar ya, karena saya berarti cukup lama. Karena kita ketemu lagi itu di pertigaan Cisaat Sukabumi, cukup jauh. Dan dari situ hari sudah mulai malam, udah maghrib, kita gas terus masuk kota Bogor. Kita sempat makan malam di kota Bogor, dan akhirnya kita sampai di kota Jakarta tengah malam tanpa kehujanan untungnya. Tentunya video ini, perjalanan kita berdua ini sangat terdukung oleh teman-teman dari sponsor kita, yaitu ada TDR, lalu juga ada YSS Suspension, ada juga Vroom Lubricants, Brixton Motorcycles, Mitra 2000, dan tentunya HPZ, High Performance Zones, dimana teman-teman kalian bisa mampir ke toko-tokonya untuk melihat ataupun beli atau servis motor kalian di sana. Dan mereka juga punya channel YouTube. Nah, kalau kalian mau main-main ke sana, ada linknya di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan say hi dari saya untuk mereka. Buat teman-teman yang udah nongkrongin video ini dan seri ini sampai sini, terima kasih, kalian semua luar biasa. Buat teman-teman yang baru saja nongkrong di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet ting ting ting, biar teman-teman ternotifikasi bila mana video berikutnya hadir dan tontonan-tontonan yang menarik lainnya terbit. Jangan lupa kasih komentar tentang perjalanan saya hari ini, dan tinggalkan jejak berupa thumbs up, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Pada episode berikutnya, saya dan Om Aco sampai di kota Jakarta dan mampir ke High Performance Zone, di mana motor saya dan Om Aco di sana dirawat karena memang harus ganti oli,
karena motor baru, dan periksa semua dari depan sampai belakang biar motor kita mantap di perjalanan. Selain dari itu, kita sempat ketemu dengan Pak Teddy, yaitu CEO dan founder dari TDR. Berbincang-bincang dengan beliau dan ternyata orangnya sangat ramah banget.